Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang Gus Aset dalam manajemen aset tetap. Ada beberapa hal yang perlu kita catat terlebih dahulu, bahwa setiap aset pada dasarnya tercatat di dalam sistem perusahaan dan mestinya secara berkala akan diaudit oleh bagian audit, sehingga akan kelihatan berapa banyak aset terdaftar dan berapa banyak aset yang seharusnya ada. Kenyataannya, tidak semua aset tetap berada di tempatnya. Ini yang akan menimbulkan adanya aset yang hilang. Ada dua istilah di sini, real asset dan ghost asset. Real asset adalah aset tetap yang ada di dalam daftar perusahaan dan secara fisik memang ada. Ini yang normal. Sementara ghost asset, aset yang secara daftarnya ada, tapi fisiknya tidak ada, tidak ditemukan di tempatnya. Inilah yang kita sebut dengan ghost asset. Ada beberapa konsekuensi yang muncul dengan adanya ghost asset ini. Jika tidak diaudit, maka kualitas laporan keuangan perlu dipertanyakan karena tidak bisa memberikan gambaran tentang kualitas laporan keuangan dari sisi aset tetapnya. Yang kedua, jika diketahui tetapi tidak dilaporkan, maka nilai aset tetap akan kelihatan terlalu tinggi dan pada sisi laba juga terlalu tinggi. Tapi jika diketahui dan dilaporkan, maka akan terjadi koreksi pada nilai aset tetap menjadi turun dan koreksi laba juga akan turun. Munculnya ghost asset kita lihat dari sebab apa saja. Saya membagi ke dalam dua kemungkinan. Jadi yang pertama adalah karena fraud terjadi pada aset tertentu, misalnya aset berharga yang mudah diambil, seperti uang tunai, koin emas, dan sejenisnya. Atau aset berharga yang mudah dibawa seperti laptop. Jadi artinya yang mudah diambil, yang membuat orang tertarik untuk mengambilnya karena cepat, mudah dijinjing, kurang lebih seperti itu. Ada yang munculnya karena kelalaian. Misalnya kita memindahkan aset tetap tertentu, prosedur disposal yang tidak tuntas, atau prosedur penggantian aset tetap yang tidak tertib. Kita akan lihat satu persatu. Kita akan lihat secara detail untuk yang hilang karena penggantian. Jadi misalnya ada sebuah mesin baru yang dibeli sesuai dengan prosedur. Nah, aset tersebut kemudian dipasang di tempat yang memang seharusnya dan akuntansi mencatat pembelian serta pemasangan aset tetap baru tersebut. Ini adalah aset baru yang dipasang. Bisa jadi aset baru itu menempati lokasi dari aset yang lama, sehingga aset lama harus disingkirkan. Dari sinilah potensi akan munculnya aset yang kita sebut dengan ghost aset tersebut. Misalnya karena pemindahan itu tidak dilaporkan, lokasi pembuangan tidak dijelaskan, mesin lama dengan demikian tetap tercatat di dalam sistem, dan penyingkiran itu hanya dilakukan supaya tidak mengganggu pemandangan misalnya, atau mengganggu lokasi yang sempit sehingga terpaksa dihilangkan. Suatu saat kemudian audit bekerja, mencari berbagai macam aset tetap dan ternyata tidak menemukan aset tetap lama tersebut. Dari sini kemudian dia membuat laporan dan mengusulkan untuk menghapus aset tetap tersebut. Contoh yang sebelumnya adalah tentang penggantian. Sekarang kita lihat beberapa kemungkinan yang lain yang menimbulkan ghost aset.
ada dua. Yang pertama pemindahan aset, yang kedua adalah disposal. Pengertian pemindahan aset inilah pemindahan aset yang tanpa prosedur dipindahkan begitu saja oleh petugas dengan berbagai macam alasan, mau cepat atau tidak tahu seharusnya seperti apa. Yang jelas, aset sudah tidak berada di tempatnya dan ketika diaudit tidak ditemukan. Sementara untuk disposal itu yang dimaksud adalah disposal yang tidak resmi. Jadi, misalkan aset rusak, terus disingkirkan begitu saja tanpa adanya laporan, sehingga sistem masih mencatat aset tetap tersebut di dalam daftarnya. Jadi ketika audit mencari aset tetap di tempat masing-masing, tidak akan menemukan aset tersebut. Dengan konsekuensi, akan melaporkan aset yang hilang tersebut dan akan menjadi kerugian buat perusahaan. Beberapa catatan akhir, jadi kita lihat bahwa hilangnya aset tetap atau ghost asset karena dua hal. Pertama, fraud dan kelalaian. Nah, kelalaian ini terjadi karena tiga hal. Pertama, pemindahan. Yang kedua, disposal yang tidak tuntas. Penggantian aset tetap yang tidak tertib. Nah, bagian audit akan mencatat sejumlah aset yang hilang dan melaporkannya sebagai kerugian. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.